Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Francisco Perius Destianto Nugroho. Umur saya 19 tahun, saya asal kota Bogor dan saya sekarang berkuliah di Universitas Sanata Dharma. Saya mengambil program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Program studi ini itu membahas tentang pemrograman, robotik, dan sebagainya macamnya. Pengalaman positif dan berharga yang saya alami selama kuliah di Sanata Dharma, lebih tepatnya Fakultas Vokasi, yaitu banyak sebenarnya, terutama banyak pengalaman baru yang saya dapat ketika saya mengerjakan program atau bubut, milling, dan segala macamnya. Lalu ada juga seperti pengaplikasian. Lalu apakah Anda merasa siap menghadapi tantangan di dunia kerja? Untuk saat ini saya sangat merasa siap karena dibantu dengan mata kuliah yang saya dapatkan. Saya merasa siap untuk menghadapi dunia kerja. Apakah program studi Anda dirancang untuk memberikan keterampilan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja? Bagikan contoh nyata jika ada. Untuk beberapa poin ada, seperti pemrograman CNC atau milling ataupun bubut. Itu di dunia kerja banyak yang menerapkannya. Terutama di dunia kerja industri itu sangat berguna sekali jika Anda bisa menggunakan mesin bubut, milling. Jadi menghadapi dunia kerja atau langsung diterapkan di dunia kerja itu sangat memungkinkan. Lalu untuk fasilitas dan dukungan, deskripsikan fasilitas yang disediakan, termasuk laboratorium dan dukungan dari dosen. Apakah fasilitas tersebut memenuhi kebutuhan belajar Anda? Sangat membutuhi. Kenapa? Karena fasilitasnya sangat memungkinkan untuk kita belajar hal-hal baru, terutama di dalam dunia perkuliahan atau di dunia belajar mengajar. Itu karena di setiap laboratorium itu sangat bisa digunakan, terutama dalam kegiatan perkuliahan, baik di laboratorium pengaplikasian atau kegiatan belajar mengajarnya di dalam kelas. Lalu untuk dosen sendiri sangat mendukung, karena ada beberapa hal saya membutuhkan dosen dan dosen sangat membantu, terutama dalam pengerjaan tugas. Saya bisa tanya-tanya tentang tugas yang belum saya mengerti kepada dosen, dan dosen dengan sukarela membantu saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Lalu atmosfer akademik, bagaimana Anda menggambarkan atmosfer akademik di fakultas dan program studi Anda? Apakah lingkungan belajar mendukung? Sangat mendukung, terutama di program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika ini. Saya bertemu dengan teman-teman yang sangat-sangat mendukung, terutama dalam mengerjakan tugas atau bergaul. Semuanya saling bahu-membahu tanpa pengecualian. Dan saya juga ikut senang ketika saya merasa terbantu atau saya bisa membantu. Lalu pelayanan dosen dan tenaga kependidikan. Pelayanan dosen dan tenaga pendidikan itu sangat responsif dan membantu, terutama ketika kemarin saya ingin mengajukan lintas prodi. Itu saya telat, dan lebih tepatnya saya telat karena ada suatu hal yang belum diselesaikan. Itu karena setelah pergantian NIM saya harus mengubah data. Jadi saya belum bisa mengambil lintas prodi dan saya telat. Itu saya mengajukan ke dosen, dan hari itu pun dosen langsung mengajukan dan saya langsung dapat lintas prodi.
Lalu kolaborasi mahasiswa dan dosen. Ceritakan pengalaman kolaborasi antara mahasiswa dan dosen di Fakultas Vokasi. Apakah merasa didukung dalam proyek-proyek akademik? Sejauh ini saya belum dapat proyek-proyek yang banyak, tetapi saat mengerjakan tugas akhir yaitu membuat konveyor, itu saya bekerja sama dengan dosen karena ada beberapa hal yang belum saya mengerti dan saya merasa terbantu sekali untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Kolaborasi dengan industri. Bagaimana program studi atau fakultas berkolaborasi dengan industri atau rumah sakit? Apakah ada kesempatan magang atau kerja sama proyek? Untuk sejauh ini, saya merasa Fakultas Vokasi sudah memenuhi kebutuhannya dengan kesempatan untuk magang dan kerja, terutama di bidang proyek ataupun rumah sakit untuk Fakultas Elektromedis, untuk program studi elektromedis. Tapi sejauh ini saya belum sampai ke tahap itu karena saya masih semester 3, baru masuk semester 3 dan saya belum mencari tahu tentang hal itu. Bagaimana Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma membantu Anda dalam mengembangkan soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan? Apakah Anda merasa ini menjadi bagian penting dari pendidikan Anda? Untuk saya sendiri, Fakultas Vokasi ini sangat membantu, terutama dalam pengembangan diri, mengembangkan soft skill atau semacamnya. Saya sendiri dari SMP ataupun SMK terbilang individu yang cukup tertutup, tapi saya ikut serta dalam kegiatan BEM fakultas dan saya menjadi anggota di situ dan saya menjadi ketua departemen. Saya menjadi lebih terbuka untuk berkomunikasi ataupun memimpin suatu organisasi. Menurut saya ini jadi penting karena ketika pendidikan mendukung pengembangan soft skill ataupun pengembangan diri ya, itu mahasiswa jadi lebih terbuka satu sama lain untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di perkuliahan ataupun nanti di dunia kerja. Kenapa begitu? Karena mahasiswa akan lebih tumbuh berkembang baik dalam komunikasi, dalam kepemimpinan. Mereka akan menjadi orang-orang yang bisa mengembangkan dirinya di kehidupan yang akan datang. Saya juga mengikuti BEM karena ingin mengembangkan diri saya dan puji Tuhannya saya terpilih menjadi ketua departemen hubungan masyarakat yang akan membantu sekali dalam pengembangan diri ataupun kepemimpinan seperti komunikasi, karena kan humas banyaknya untuk komunikasi di luar perkuliahan atau di dalam perkuliahan. Nah, dari situ saya bisa mengembangkan diri saya untuk berbicara di depan umum atau menjadi MC, karena itu pun berguna bagi kehidupan saya di hidup yang akan datang. Karena ketika pintar berkomunikasi atau pintar memimpin, kita bisa ibaratnya kayak mengisi-ngisi acara tuh udah jadi hal biasa gitu. Jadinya saya lebih senang ketika saya ikut berorganisasi, terutama di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Kebetulan juga teman-teman yang ada di BEM Fakultas ini mereka sangat membantu saya ketika saya tidak bisa. Mereka membantu untuk membackup saya ketika saya sedang ada acara di luar ataupun sedang ada kegiatan yang bentrok. Jadi saya sangat
senang lah, merasa terbantu ketika ada teman-teman yang sangat bisa mengerti saya di bidang belajar mengajar ataupun di organisasi. Jadi ini merasa penting bagi saya sendiri ketika mahasiswa atau pelajar tuh dapat terbantu ketika di Fakultas Vokasi itu dapat mengembangkan dirinya. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan, yaitu berdasarkan pengalaman Anda, apakah Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma adalah tempat yang ideal untuk mengembangkan keterampilan teknis dan profesional? Jelaskan alasan Anda. Untuk Fakultas Vokasi sendiri sangat ideal. Mengapa begitu? Karena di fakultas ini kebetulan saya adalah jurusan SMK itu teknik otomotif, dan ke Fakultas Vokasi mengambil teknik rekayasa mekatronika. Itu menurut saya berpikir awalnya itu ada masih ada sangkut pautnya ketika dari otomotif ke teknologi rekayasa mekatronika. Karena sebelumnya awalnya saya tidak tahu mekatronika itu seperti apa. Tapi ketika saya masuk ternyata kita mulai lagi dari nol, dari teori-teori dasar. Jadi menurut saya itu sangat ideal karena ketika ada anak SMA atau SMK yang beda jurusan masuk mekatronika, mereka belajar dari nol lagi, mereka belajar sama-sama lagi. Tapi ketika Anda punya pengalaman lebih di SMK yang satu jurusan dengan mekatronika, itu akan sangat membantu ketika Anda masuk Fakultas Vokasi. Untuk mengembangkan keterampilan teknis dan profesional itu sangat membantu karena pada semester awal Anda diajarkan teori-teori dasar, terutama tentang bubut, milling. Jadi ketika Anda mencoba tuh dosen-dosen dan seluruh staf pengajar tuh dapat membantu Anda, karena saya juga awalnya orang yang tidak tahu menahu tentang bubut, milling, CNC ataupun pemrograman. Tapi dosen-dosen itu sangat membantu untuk pengembangan diri Anda, keterampilan Anda dalam kegiatan belajar mengajar ataupun bekal di dunia kerja, terutama saat bubut dan milling itu mulai dari nol sekali, dari nol besar. Itu saya sempat mematahkan pahat karena saya tidak tahu caranya. Lalu saya bertanya kepada dosen, lalu kepada kakak pembimbing, diajarkan, lalu kita mengevaluasi apa yang salah dalam pengerjaan tersebut. Lalu setelah 1 minggu atau 2 minggu saya bisa membubut dan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian juga saat pemrograman saya banyak tidak mengerti tentang pemrograman karena mulai dari awal juga. Tetapi teman-teman, dosen dan staf-staf pengajar tuh membantu kami dan saya terutama untuk mengerjakan pemrograman. Seperti tugas proyek akhir, kami sempat saya bertiga dengan teman-teman saya, kami sempat kebingungan karena pemrograman yang diaplikasikan itu sempat tidak berjalan. Tapi ketika kita menanya kepada dosen ataupun staf-staf pengajar, mereka mau membantu dan mereka mau memberitahu. Jadi sangat
untuk pengalaman saya sendiri, tempat ini sangat ideal untuk mengembangkan keterampilan teknis dan profesional. Mungkin sedikit sharing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.